Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ahmad Baswari MPD. Terima kasih telah memberikan waktu kepada kelompok 4 untuk melakukan presentasi hari ini. Selamat pagi juga kepada semua teman-teman yang sedang online dan menonton video ini. Agama itu seluruhnya adalah akhlak. Barang siapa semakin baik akhlaknya, maka semakin baik pula agamanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka dari itu, saya Hanistin Ansratul Jihadi, NIM 40 12 10 12 8 dan Bebia Nur Hanifah, NIM 40 12 10 11 4 akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor pembentuk akhlak. Mari kita simak, cekidot. Pengertian akhlak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khuluqun yang berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata kholaqo yang artinya menciptakan, membuat atau menjadikan, dan seakar dengan kata kholik yang berarti pencipta, serta makhluk yang berarti diciptakan. Kesamaan akar kata tersebut mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak sang kholik dengan perilaku makhluk. Selanjutnya, pengertian akhlak secara terminologi, yaitu tindakan yang berhubungan dengan tiga unsur yang sangat penting. 1. Kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. 2. Afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial saling melengkapi, dan darinya dapat kita temukan 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu 1. Akhlak adalah sesuatu yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga menjadi kepribadian. 2. Akhlak adalah sesuatu yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. 3. Akhlak adalah sesuatu yang timbul dari diri seseorang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 4. Akhlak adalah sesuatu yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena pesandiwara. 5. Akhlak yang baik adalah sesuatu yang dilakukan secara ikhlas semata karena Allah SWT. Selanjutnya yaitu pembentukan akhlak. Dalam Islam, yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa sifat seseorang itu baik atau buruk adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mengenai pembinaan akhlak dijelaskan pendapat At-Tabatabai sebagai berikut. 1. Menurut petunjuk Al-Quran, dalam hidupnya manusia hanya menuju kepada kebahagiaan, ketenangan, dan pencapaian cita-citanya. 2. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia senantiasa berada dalam suatu kerangka peraturan dan hukum tertentu. 3. Jalan hidup terbaik dan terkuat manusia adalah jalan hidup berdasarkan fitrah, bukan berdasarkan emosi dan dorongan hawa nafsu. Pembentukan akhlak dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pendidikan, latihan, usaha keras, dan pembinaan. Potensi rohaniah yang ada dalam diri manusia, termasuk di dalamnya akal, nafsu amarah, nafsu syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani, dan intuisi dibina secara opsional dengan cara dan pendekatan yang tepat. Dalam psikologi perkembangan, terdapat 3 aliran besar tentang hal-hal yang mempengaruhi pembentukan pribadi manusia,
yaitu yang pertama, aliran nativisme. Adalah aliran yang menitikberatkan pandangannya pada peranan sifat bawaan, keturunan, dan kebakaan sebagai penentu perkembangan tingkah laku seseorang. Asumsi logis yang mendasari aliran ini adalah adanya kesamaan antara orang tua dengan anak keturunannya, baik secara fisik maupun secara psikis. Dua, aliran empirisme, yaitu aliran yang menitikberatkan pandangannya pada peranan lingkungan sebagai penentu perkembangan tingkah laku. Asumsi psikologis yang mendasari aliran ini adalah bahwa manusia lahir dalam keadaan netral, tidak memiliki pembawaan apapun. 3. Aliran konvergensi, yaitu gabungan antara kedua aliran sebelumnya. Konvergensi adalah interaksi antara faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses pengembangan tingkah laku. Aliran konvergensi tampak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Faktor internal adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir. Faktor internal yaitu insting atau gariza atau naluri. Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak lahir, berupa kesanggupan melakukan suatu hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek, tidak disadari dan berlangsung secara mekanis. Para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, misalkan naluri makan, naluri keibubapaan, naluri bertahan, kesadaran dalam bertuhan, dan sebagainya. Kedua, kebiasaan. Salah satu faktor penting dalam membentukan akhlak yaitu kebiasaan atau adat istiadat. Adat istiadat adalah bentuk perilaku yang timbul dari tatanan sosial yang mempengaruhi perilaku seseorang, yang memiliki kekuatan dari kebiasaan masyarakat terdahulu. Sementara yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi mudah untuk dikerjakan, seperti mandi, makan, cara berpakaian, dan sebagainya. Yang ketiga, keturunan. Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat tertentu dari orang tua kepada keturunannya maka disebut al-warasah atau warisan sifat-sifat. Warisan sifat orang tua terhadap keturunannya ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Yang keempat, keinginan dan kemauan keras. Kehendak ini adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam yang menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-sungguh. Dari kehendak itulah menjelma niat yang baik dan yang buruk, sehingga perbuatan atau tingkah laku menjadi baik dan buruk karenanya. Yang kelima, hati nurani. Fungsi dari hati nurani adalah memperingati bahayanya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya. Selain memberikan isyarat untuk mencegah dari keburukan, juga memberikan kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia. Di antaranya yaitu A. Lingkungan atau milieu. Milieu adalah suatu yang melingkupi suatu tubuh yang hidup. Misalnya, lingkungan alam mampu mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang.
Lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Yang kedua, keluarga. Setelah manusia lahir, maka akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak, baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Dengan demikian, orang tua atau keluarga merupakan pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar tentang sikap, cara berbuat, serta pemikirannya di hari kemudian. Yang ketiga, sekolah. Sebagaimana dikatakan oleh Mahmud Yunus sebagai berikut, kewajiban sekolah adalah melaksanakan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan di rumah tangga. Pengalaman anak-anak dijadikan dasar pelajaran sekolah. Kelakuan anak-anak yang kurang baik diperbaiki. Tabiat-tabiatnya yang salah dibetulkan, perangai yang kasar diperhalus, tingkah laku yang tidak senonoh diperbaiki, dan begitulah seterusnya. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat dalam pengertian yang sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. Ahmad Derimba mengatakan, corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Hal ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Jadi, kesimpulannya adalah akhlak yaitu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebih dulu. Pembentukan akhlak dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pendidikan, latihan, usaha keras, dan pembinaan atau muhasabah. Dalam proses pembentukan akhlak dapat digunakan metode yaitu dengan menjalankan ibadah yang kuat dan ikhlas. Karena ketekunan dan keikhlasan melakukan ibadah mampu mencegah bisikan hawa nafsu. Selain itu, proses pembentukan akhlak adalah dengan mencari ilmu pengetahuan, karena pengetahuan biasa diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan, seperti perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, dan intuisi untuk mengetahui sesuatu tanpa memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya. Faktor pembentukan akhlak itu sendiri terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Sebagai seorang muslim, pribadi Rasulullah adalah contoh paling tepat untuk dijadikan keteladanan dalam membentuk pribadi seseorang. Serta para sahabat yang mempedoman isi Al-Quran dan sunnah Rasulullah dapat dijadikan figur teladan. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.